Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini spesial sekali karena saya, Andin Wijaya, bersama rekan saya. Dan saya Gatot Aris Munandar. Tentunya kami berdua akan hadir di Klik Indonesia Pagi selama 1 jam ke depan untuk mengabarkan informasi. Dan spesial hari ini, hari ulang tahun ke-62 TVRI. Berikut Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Presiden tidak ada rencana ber-PU Pilkada. Polda Metro Jaya mengungkapkan penangkapan 301 orang pengunjuk rasa. Kita awali Klik Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pemilihan kepala daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara merespon dibatalkannya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pilkada pasca batalnya pengesahan revisi undang-undang pilkada oleh DPR RI. Pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimum pencalonan dan ambang batas persyaratan partai politik mencalonkan kepala daerah. Presiden Jokowi juga menyatakan pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI merupakan wilayah legislatif. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK? Iya. Tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke keadaan ya Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah mengurus gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena dari kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan DPR RI telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk menaati putusan MK terkait pilkada. DPR melalui Komisi 2 juga akan mendorong KPU mengakomodasi putusan MK soal Undang-Undang Pilkada dalam peraturan KPU. Presiden Joko Widodo merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat terkait penolakan pengesahan RUU Pilkada yang berlangsung di sejumlah daerah di tanah air. Kepala Negara menilai aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi rakyat. Presiden Joko Widodo mengungkapkan aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Pilkada merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat. Kepala Negara menilai gerakan tersebut sebuah langkah yang baik. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo usai menghadiri Kongres ke-6 Partai Amarat Nasional di Jakarta. Ya baik, itu penyampaian aspirasi dari rakyat, sangat baik. Presiden Jokowi memastikan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi ihwal batas minimum pencalonan dan ambang batas partai mengusung calon kepala daerah. Kepala Negara memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pilkada. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Senin 26 Agustus 2024. Rapat akan membahas soal peraturan KPU yang sepenuhnya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, rapat antara Komisi 2 DPR dan KPU RI pada Senin pekan depan akan membahas konsultasi 3 rancangan peraturan KPU dan 2 rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu terkait Pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI memastikan seluruh aturan pilkada yang dibahas sepenuhnya mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni soal ambang batas dan syarat usia pencalonan. DPR dan pemerintah sudah menyetujui draft yang disampaikan KPU. Insya Allah besok hari Senin kita akan tinggal putuskan saja secara resmi apa yang sudah disampaikan draftnya oleh KPU, dan DPR bersama pemerintah
setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Sebelumnya, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan pihaknya sudah mengirimkan draft PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang syarat pilkada kepada Komisi 2 DPR. Ketua KPU menegaskan KPU akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengatakan pihaknya akan berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Pedoman tersebut nantinya juga akan disampaikan ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui surat edaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Muhammad Afifuddin mengatakan KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan MK dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketua KPU menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024 yang substansinya harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dalam menindaklanjuti 2 putusan MK tersebut untuk dituangkan dalam perubahan peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang Pilkada. Perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Pemilihan di daerah khusus dalam pendaftaran pasangan calon memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kecuali diatur atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekhususan daerah tersebut. Jadi teman-teman sekalian, ini lebih detail, lebih teknis yang nanti insya Allah jalur yang kita sampaikan tadi itu akan melakukan konsultasi atau pembahasan bersama dengan teman-teman di DPR, Komisi 2, beserta juga pembahasan beberapa PKPU yang lain. Sementara itu, Komisioner KPU RI August Meles mengatakan pihaknya segera melaksanakan rapat bersama Komisi 2 DPR RI untuk membahas perubahan PKPU tersebut dengan berpedoman pada putusan MK tersebut. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU 22/ tahun 2024 akan diakomodasi dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024. KPU juga memastikan syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. KPU RI memastikan putusan Mahkamah Konstitusi akan diakomodasi dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pihaknya akan mengubah pasal 15 dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 terkait syarat usia paslon akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU RI juga akan mengubah formulir pernyataan calon dalam lampiran PKPU tersebut. KPU RI akan mengirimkan surat edaran kepada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan pendaftaran paslon dengan mempedomani putusan MK. Pengumuman pendaftaran paslon akan dilakukan 24 hingga 26 Agustus 2024. Sebelumnya berdasarkan putusan nomor 70/PUU 22 tahun 2024, MK menegaskan bahwa secara historis, sistematis dan perbandingan dengan pemilih lain, syarat usia pencalonan kepala daerah dihitung dari titik sejak penetapan pasangan calon oleh KPU dan bukan saat pelantikan pasangan calon terpilih, seperti yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024. Polda Metro Jaya telah membebaskan 112 pengunjuk rasa yang sebelumnya diamankan aparat saat aksi unjuk rasa menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada di DPR pada 22 Agustus 2024.
Polda Metro Jaya juga menguapkan institusinya akan melakukan evaluasi internal terkait SOP pengamanan aksi unjuk rasa. Jajaran Polda Metro Jaya mengamankan sedikitnya 301 orang dalam aksi unjuk rasa penolakan pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada yang digelar di depan gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada 22 Agustus 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisham Indradi menyatakan seluruh pengunjuk rasa yang diamankan aparat diduga melakukan pengrusakan hingga melakukan kekerasan terhadap petugas kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Dari 300 pengunjuk rasa tersebut, 112 orang diantaranya telah dipulangkan pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisham Indradi menyatakan pihaknya juga menerima masukan serta kritikan dari masyarakat terkait pengamanan aksi unjuk rasa. Salah satunya terkait dugaan tindakan represif yang dilakukan aparat saat pengamanan aksi unjuk rasa. Nah, ini masih ada yang sudah dipulangkan setelah selesai dilakukan klarifikasi, namun ada beberapa yang belum karena proses pengambilan keterangan ini juga membutuhkan waktu, ya. Di sisi lain ada beberapa saksi dari masyarakat juga yang diambil keterangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisham Indradi juga menyatakan institusinya akan melakukan evaluasi internal terkait SOP pengamanan aksi unjuk rasa. Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada masa aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan tidak melanggar norma dan aturan untuk menjaga ketertiban. Saudara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menandatangani jaminan pembebasan 50 orang massa aksi yang ditangkap usai melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad beserta Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk serta menjamin massa aksi yang ditangkap usai melakukan aksi unjuk rasa di DPR agar dibebaskan dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Sufmi Dasko mengatakan setidaknya ada 50 orang yang dibebaskan dan ia mengatakan telah menandatangani surat jaminan pembebasan untuk massa aksi yang ditangkap tersebut. Kami sudah melihat adik-adik yang di dalam dan melihat keadaan hampir seluruhnya dalam keadaan baik, dan tadi kami sudah minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Pak Wakapolda dan Direktur Kriminal Umum untuk dapat segera dipulangkan. Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah, ke keluarganya masing-masing. Sufmi Dasko Ahmad juga membeberkan kondisi pendemo yang ditangkap saat ini dalam kondisi baik. Hanya ada beberapa yang mengalami luka-luka. Ia juga mengatakan 50 orang yang dibebaskan itu tidak terbukti melakukan pelanggaran berat. Saudara bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku optimis meskipun akan muncul pesaing baru dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil mengungkapkan akan mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta pada 28 Agustus mendatang. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan ia akan mendaftarkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta pada 28 Agustus mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat ini tidak khawatir meski akan muncul pesaing baru dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 pasca batal disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada dan akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Semakin banyak yang berpartisipasi, semakin bagus. Jadi MK itu membuka kesempatan semakin banyak warga negara untuk ikutan. Karena semakin prosentasenya turun, maka peluang kan lebih banyak. Kalau lebih banyak yang nyalon, warga lebih diuntungkan. Karena gagasan-gagasan kan jadi lebih banyak. Ridwan Kamil juga mengungkapkan dirinya optimis menjalani kontestasi Pilkada Jakarta. Pada saat pendaftaran nanti, Ridwan Kamil akan bersama dengan 12 partai politik yang telah bergabung ke dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta bakal pasangan calon kepala daerah yang diusung partainya untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2024 agar dapat mensukseskan program pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, 36. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan langsung surat rekomendasi dukungan B1 KWK kepada sejumlah pasangan calon kepala daerah atau Cakada untuk maju di Pilkada 2024. Bobi Nasution hingga Ridwan Kamil merupakan beberapa politisi yang dicalonkan Partai Gerindra. Ahmad Muzani menekankan agar Cakada yang diusung oleh Partai Gerindra apabila menang agar mensukseskan program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muzani menitipkan agar Cakada yang diusung dapat meningkatkan jumlah kursi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di sejumlah wilayah. Ya, semua calon yang Pak Prabowo dukung harapannya adalah memberikan support, dukungan bagi pelaksanaan program Prabowo Gibran di provinsi tersebut, termasuk di kabupaten kota. Salah satunya makan bergizi gitu, Pak? Semua program pemerintah pusat kita minta dilaksanakan dengan baik, disukseskan sehingga rakyat, masyarakat bisa merasakan program pemerintah pusat. Sebelumnya Partai Gerindra mengusung sejumlah nama di beberapa wilayah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Provinsi Banten, Andra Soni Dimyati Natakusuma, Provinsi Jawa Barat, Deddy Mulyadi, Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun, hingga Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Listianto Dardak. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Dan tetaplah bersama kami. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam silabu. Kau katakan padaku semakin rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin depan. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang semakin rindumu semakin. Legenda merupakan sebuah proses hidup yang tiada hentinya. Terus berupaya, terus berjasa, terus berkarya. Melahirkan sesuatu yang berguna dan diingat selalu sepanjang masa. Legenda tidak hanya milik insan manusia, namun bisa juga sebuah lembaga seperti juga TVRI. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat Napak tilas perjalanan televisi pertama di Indonesia, era kejayaan televisi di masa keemasan, dan transformasi TVRI menjadi lembaga penyiaran kelas dunia. Dikemas melalui reka adegan menggunakan teknologi artificial intelligence. Saksikan Perjalanan Waktu TVRI, sebuah sketsa sejarah. Sabtu, 24 Agustus 2024, pukul 10 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, erupsi dengan letusan setinggi 700 meter di atas puncak kawah. Dan status Gunung Semeru masih berada di level 2 atau waspada. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pagi tadi. Erupsi tersebut membentuk kolom letusan setinggi 700 meter di atas puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal.
Erupsi terekam dalam alat seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 133 detik. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 2 atau waspada. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas apapun sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain itu warga juga diimbau mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Ia juga mengimbau masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Di sisi lain perlu juga mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Sementara itu hujan lebat di Kabupaten Bengkulu Selatan menyebabkan satu jembatan putus. Putusnya jembatan dikarenakan luapan air Sungai Sekunyit. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Kamis malam hingga Jumat dini hari menimbulkan bencana di Bengkulu Selatan. Di antaranya satu jembatan putus dan tiang listrik di sekitar jembatan roboh. Akibatnya jembatan Sekunyit kecil di Desa Pagardewa, Kecamatan Kota Mana putus tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Selain itu lantaran terdapat tiang listrik roboh, listrik di beberapa wilayah sekitar Kota Mana dan Pinoraya padam. Salah seorang warga Sekunyit Mulyadi mengungkapkan, putusnya jembatan dikarenakan luapan air Sungai Sekunyit. Tidak diketahui secara pasti waktu putusnya jembatan, namun diprediksi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat tadi malam, yang mana saat itu hujan sangat lebat. Kalau kronologisnya semalam, kira-kira jam 9 itu kan mulai hujan deras. Jam 9, kalau pastinya mungkin jam 11, jam 12 untuk debit air ini udah besar. Desa Pagardewa, masih Desa Pagardewa. Jadi kalau ini belum bisa lewat ya? Belum, kalau roda 4. Kalau roda 2 bisa, karena masih ada sisa di tengah, sekitar 1 meter lagi. Hingga Jumat siang belum ada penanganan terhadap kerusakan jembatan, namun untuk kerusakan tiang listrik sudah diperbaiki. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, dampak kemarau panjang mulai dirasakan oleh ratusan kepala keluarga di Lamongan, Jawa Timur. Setidaknya sudah 4 bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Seperti inilah saat warga Dusun Geger, Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur berebut dropping air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lamongan. Musim kemarau berdampak pada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk mandi, mencuci, dan memasak. Di Dusun Geger tercatat ada 143 kepala keluarga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Dan kondisi ini sudah dirasakan warga sejak 4 bulan terakhir. Kondisi tersebut diperparah dengan telaga penampakan air andalan warga setempat sudah mulai mengering karena sumber air dari hujan tidak maksimal 2 tahun terakhir akibat fenomenal El Nino. Sejumlah warga mengaku senang dengan adanya bantuan dropping air bersih. Mereka berharap bantuan air bersih bisa terus ada hingga datang musim hujan. Di Dusun Geger, Desa Balongwangi ini sudah 4 bulanan. Terus untuk kakak di sini sebanyak 143 kakak. Dan itu pun untuk telaga sudah tidak bisa dipompa. Untuk warga sendiri juga hanya bisa mengambil air dari timba itu. Jadi hanya bisa memanfaatkan dari bantuan dari manapun juga bisa. Dapat bantuan air bersih. Kalau selama ini kebutuhan air bersih gimana? Ya, dari telogo itu. Sekarang telogonya kan sudah habis. Ya, dikasih bantuan ya terima kasih. Warga maupun pemerintah desa setempat berharap ada upaya bantuan pembuatan sumur bor dari pihak terkait agar krisis air bersih seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Dari Lamongan, Hari Saktiono melaporkan. Saudara, kekeringan akibat dampak kemarau panjang melanda 31 desa dari 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro mengerahkan sejumlah truk tangki untuk mendropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.
Krisis air bersih cukup parah, seperti yang menimpa warga desa Sugiwaras, Kepoh, dan Ngelumbar, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kemarau yang panjang sudah terjadi sejak 3 bulan lalu membuat warga setempat kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur maupun sumber air yang ada telah lama mengering. Kondisi ini membuat warga antusias saat mengetahui kedatangan truk tangki yang dibawa petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bojonegoro. Warga langsung menyerbu truk tangki petugas yang hendak menurunkan air ke kolam penampungan berupa tandon terpal. Warga mengaku kekeringan memang sudah dirasakan pada cukup lama, bahkan sejak awal datangnya musim kemarau lalu. Warga kini hanya dapat mengandalkan bantuan air dari pemerintah yang disalurkan melalui BPBD Bojonegoro. Namun karena jumlah terbatas, warga harus rela menunggu lama serta beradu cepat untuk berbagi dengan warga yang lain. Dropping air bersih sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Hampir 2 bulan mau 3 bulan ini. Ini ada sama sekali. Ada cuma enggak lancar. 1 bulan tuh hanya selang. Biasanya kan bisa sampai 10 meter. Ini 1 bulan cuma 2 meter. Enggak musungi. Betulnya ya kurang banyak gitu loh. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Laila Nur Aini mengatakan, dropping air bersih didistribusikan di 3 kecamatan, yakni Kepoh Baru, Sumberjo, dan Sukosewu. Dampak kekeringan telah dirasakan warga di 31 desa yang tersebar di 13 kecamatan. Kami sudah mendistribusikan air bersih ke warga desa. Sumber ini sudah ke 25 kali untuk distribusi air bersih. Pihaknya mengimbau warga maupun pemerintah desa yang terdampak kekeringan agar segera berkoordinasi untuk dilakukan distribusi air bersih secara terjadwal, sehingga dapat terbagi rata sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan warga. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Musim kemarau membuat sejumlah warga di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini disebabkan kondisi air sumur yang sudah mengering sehingga warga harus rela mengangkut air bersih dari sumber mata air. Seperti inilah kondisi warga yang tengah mengangkut air bersih di sebuah sumber mata air alami dari dalam sumur yang berada di RT 01, Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Sumber mata air yang jernih dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci. Selain itu juga untuk keperluan sehari-hari, baik untuk konsumsi air minum dan memasak. Warga mengaku sejak masuknya musim kemarau membuat air sumur di rumah mengering, sehingga warga di Kelurahan Karya Bakti terpaksa memanfaatkan sumber mata air yang dikenal dengan sebutan sumur kembang. Setiap hari warga setempat terpaksa mengangkut air bersih ini dengan menggunakan jeriken yang diangkut dengan kendaraan motor. Sudah sekitar 2 mingguan, Pak. 2 mingguan ya? Iya. Jadi kita ngambil banyaknya di sumur kembang ini. Ini Jalan Rinjani. Oh, banyak sumber air ya? Alhamdulillah sini orang-orang banyak ambil di sini, Pak. Sumber air. Kita ngambil biasanya jam-jam berapa, Dek? Ada yang subuh, ada sampai malam, Pak. Sekitar jam Isya, jam 8. Kalau kita? Ini jam sebagian jam setengah 10-an. Memang sumber kita keringan memang? Kering, Pak. Pam juga hidup mati, Pak. Berapa bulan? Jadi kita ngambil sumber sini ya? Di situ tempat aku tuh banyak, Om. 2 sumur malah. Cuman bau. Sering kalau kemarau ini ya? Banyak peceran hitamnya. Jadi itu terpaksa ngambil banyu di ini ya? Ini memang tidak pernah kering ya, mata air? Ya, dikit langsung penuh lagi dong ya. Warga pasrah dengan sulitnya mendapatkan air bersih. Mereka berharap ada bantuan air bersih dari pemerintah kota Lubuk Linggau selama musim kemarau terjadi. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita berlari ke sorotan lainnya, Saudara. Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI menggelar konser Hari Ulang Tahun TVRI ke-62 yang menampilkan musisi tanah air lintas generasi. Konser bertajuk Harmoni Sang Legenda itu akan ditayangkan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun LPP TVRI hari ini. LPP TVRI menggelar konser 62 tahun TVRI bertajuk Harmoni Sang Legenda.
Dalam pentas tersebut, sejumlah musisi lintas generasi berkolaborasi dibalut Philharmonic Orchestra. Salah satu musisi yang memeriahkan konser tersebut adalah Hanindya, yang mengaku terkesan dapat tampil dalam konser yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta itu. Hanindya akan membawakan satu lagu favoritnya dari Dewa 19 berjudul Bukan Cinta Manusia Biasa. Yang menilai TVRI adalah media yang kerap menjadi barometer dalam menyajikan tontonan berkualitas. Oke, jadi untuk persiapan nanti malam pastinya aku ikut latihan tadi sama teman-teman orkestra dan tim dari TVRI juga. Hari ini cuma bawain satu lagu, tapi lagunya ini salah satu lagu favorit aku dari Dewa 19, judulnya Bukan Cinta Manusia Biasa. Aku mau ucapin selamat ulang tahun untuk TVRI yang ke-62. Semoga TVRI tetap menjadi referensi bagi media-media lain untuk selalu menampilkan tontonan-tontonan yang berkualitas. LPP TVRI akan merayakan HUT ke-62 pada hari ini, 24 Agustus 2024. Karena itu LPP TVRI menggelar konser 62 tahun TVRI Harmoni Sang Legenda. Sejumlah musisi papan atas akan memeriahkan konser ini seperti Dewa 19, Rina Panduwinata, Mulan Jamila, Beluki Laki, Epi Asmara, dan Hanindya. Konser ini akan ditayangkan bertepatan pada HUT TVRI ke-62, yakni pada hari ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengapresiasi para periset Indonesia dengan menggelar Sarwono Award dan Sarwono Prawiro Harjo Memorial Lecture 2024. Hal ini bertujuan sebagai pemberian penghargaan kepada ilmuwan Indonesia. Sarwono Award dan Sarwono Prawiro Harjo Memorial Lecture 2024 merupakan penghargaan kepada ilmuwan karena jasa dan pengabdian serta reputasinya baik tingkat nasional maupun internasional dalam bidang ilmu pengetahuan karena memberikan sumbangsih nyata bagi ilmu pengetahuan serta kemanusiaan. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan Sarwono Award merupakan penghargaan prestisius yang diberikan kepada periset dengan pencapaian seumur hidup. Selain itu, Sarwono Prawiro Harjo Memorial Lecture merupakan kegiatan ilmiah dalam bentuk orasi yang disampaikan oleh individu yang berjasa dalam penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sarwono Award 2024 diberikan kepada talenta unggulan yaitu Profesor Benz Pardamean dari Universitas Bina Nusantara Jakarta dan Sarwono Prawiro Harjo Memorial Lecture 2024 diberikan kepada Profesor Trina Ekawati Taleye dari Universitas Samratulangi Manado. Melalui penganugerahan Sarwono Award dan Sarwono Prawiro Harjo Memorial Lecture 2024 diharapkan dapat menginspirasi para peneliti dan praktisi ilmu pengetahuan untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara. Saudara, Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) merupakan pendekatan pembelajaran yang terintegrasi antara sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui STEM melahirkan inovasi-inovasi terbaru yang bermanfaat bagi masyarakat. Literasi dasar yang mencakup literasi bahasa, numerasi, dan sains menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di suatu negara. Ketercapaian kecakapan literasi dasar ini dibutuhkan dalam pembangunan global di abad 21. Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Bakri mengatakan, pencapaian kemampuan literasi dasar harus ditunjang dengan inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam hal komunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Pendekatan pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics merupakan inovasi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar serta minat siswa dalam bidang sains dan teknologi. Bakri menambahkan,
Sekolah menerapkan pembelajaran STEM dengan alasan STEM dapat menjawab permasalahan pada lingkungan, dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi siswa. Pembelajaran STEM di SMP Negeri 40 adalah berbasis proyek yang dikerjakan siswa secara berkelompok dan menghasilkan produk seperti pupuk yang berbahan dasar dari limbah nanas. Untuk inovasi yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran STEM ini adalah salah satunya adalah proses proyek tentang pembuatan biokompos yang memanfaatkan limbah, terutama di sini adalah menggunakan limbah nanas untuk memperoleh kompos yang berupa kompos padat maupun kompos cair. Di situ di dalam proses pembuatan biokompos itu menerapkan pembelajaran STEM dari anak menganalisa. Dari kendala pembelajaran STEM ini juga hal yang sangat baru bagi saya. Jadi awal-awal saya juga kurang memahami dalam pembelajaran STEM ini. Di mana pembelajaran STEM ini tiba-tiba yang awal pembelajaran yang hanya dari kelas dan atau dari lembaran buku tiba-tiba menjadi proyek itu sempat menjadi culture shock bagi saya. Namun lama-lama saya mulai beradaptasi dan akhirnya mudah memahami pembelajaran STEM ini. Siswi SMP Negeri 40, Lovinov Rizkia mengatakan penerapan pembelajaran STEM pada siswa dapat membantu siswa dalam menganalisa permasalahan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat umum. STEM juga membantu siswa dalam membuat inovasi-inovasi yang langsung dikerjakan sendiri oleh para siswa. Hei Kansa, Aisyah. Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Laksana Trihandoko, mengemukakan urgensi riset bioteknologi untuk Indonesia di masa yang akan datang. Selamat siang, salam sejahtera. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Trihandoko, mengemukakan urgensi riset bioteknologi untuk Indonesia pada masa yang akan datang. Ia mengatakan saat ini Indonesia belum mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan seluruh keanekaragaman hayati atau biodiversitas alam Indonesia. Kepala BRIN menekankan riset bioteknologi merupakan kesempatan yang seharusnya bisa didorong oleh Indonesia karena keanekaragaman hayati tersebut merupakan komoditas yang banyak dimiliki oleh Indonesia. Ya, jadi Indonesia kan dikatakan kita ini mega biodiversity country yang nomor 2 kalau terestrial ya setelah Brasil. Tapi kalau dengan laut itu nomor 1 katanya ya kan. Tetapi kita punya kelemahan ya karena kita belum mengeksplorasi semuanya. Mengeksplorasi itu mulai dari mengidentifikasi itu juga belum sepenuhnya dilakukan ya, baik yang di darat apalagi yang di laut, dan kemudian memanfaatkan apa yang sudah dieksplorasi itu. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Trihandoko, mengatakan pihaknya telah siap mendukung ekosistem riset bioteknologi melalui berbagai fasilitas riset canggih yang dimiliki. Namun demikian, ia mengakui hingga saat ini Indonesia masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia riset baik secara kualitas maupun kuantitas, khususnya di bidang bioteknologi. Saudara, ID Survey dan Telkomsel bersinergi dalam menggunakan potensi ekonomi dan keberlangsungan industri kemaritiman Indonesia melalui transformasi digital. Era kemaritiman Indonesia dimulai saat pre-launching konsep Solusi Maritim Cloud Platform atau MCP yang diselenggarakan di Batavia Marina, Sunda Kelapa, Jakarta oleh Menteri BUMN Erick Thohir. ID Survey meyakini bahwa penerapan teknologi digital ini sangat penting guna meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, kinerja, dan manajemen kapal. Inisiatif tersebut kemudian dijalankan dengan sinergi BUMN lain, yakni dengan Telkomsel yang ahli dalam penyediaan solusi konektivitas. Kedepannya, solusi MCP ini dapat diakses oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai ekosistem digital maritim yang memadukan 3 teknologi
teknologi sekaligus, diantaranya cloud computing, satellite constellation, dan artificial intelligence. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jalur laut yang strategis. Sektor maritim menjadi salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia. Sementara Ari Sudono Surono selaku Direktur Utama ID Survey mengungkapkan ID Survey sebagai holding BUMN Jasa Survey memiliki peran penting dalam sektor testing, inspection, dan certification atau TIC di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih ID Survey dan juga Telkomsel bisa berkolaborasi sehingga bisa melihat opportunity ini sebagai sebuah pertumbuhan yang baru secara ekonominya, tetapi tentu faktor daripada keselamatannya menjadi tidak kalah penting. Dan saya senang ini sebuah inovasi yang luar biasa. Saya berharap ini menjadi sebuah integrasi yang bisa mendorong yang nanti tidak hanya ekonomi tapi dari sektor keselamatan. Kami selalu menekankan agar BUMN menjadi pionir inovasi di sektor usaha, terutama yang menggunakan teknologi terkini, karena dengan inovasi dengan teknologi itu merupakan sebuah keniscayaan bagi kita BUMN dan bangsa ini dapat berkompetisi di era global sekarang. Bapak Menteri BUMN juga selalu mengingatkan bahwa BUMN bukan hanya mengemban fungsi ekonomi dan hanya bertujuan mencari laba untuk pendapatan negara melalui dividen atau pajak, tapi BUMN juga memiliki fungsi untuk memberikan nilai tambah kepada perekonomian nasional dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat yang dilayani. Kolaborasi strategis antara Telkomsel dan BKI melalui sinergi BUMN merupakan langkah konkret dalam mendukung inisiatif 5 Bold Moves dari Telkomsel Group. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kementerian dengan menyediakan solusi konektivitas yang andal dan jangkauan yang luas. Saudara, organisasi sosial Kepartaian Golkar DPP Pengajian Al-Hidayah menggelar Rapimnas pada 21 hingga 22 Agustus 2024 di Hotel Sultan Jakarta. Pengajian Al-Hidayah bertujuan untuk membentuk kaum perempuan Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wadah NKRI yang demokratis. Banyak inovasi dilakukan Pengajian Al-Hidayah di berbagai daerah, diantaranya pelatihan kepemimpinan, pengembangan ekonomi dan UMKM, dan kesejahteraan ibu dan anak. Sebagai organisasi bersifat keagamaan, pembinaan karakter keagamaan terus ditingkatkan dan mensosialisasikan hal-hal yang positif demi kemajuan bangsa. Hal ini disampaikan Hetifah Syaifudian selaku Ketua Umum Pengajian Al-Hidayah di sela-sela penutupan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Pengajian Al-Hidayah di Hotel Sultan Jakarta pada 22 Agustus 2024. Hal senada dikatakan Tubagus Aceh Hasan Syaizili selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Adapun tema yang diangkat pada kegiatan ini adalah optimalisasi kinerja dan konsolidasi untuk mewujudkan Pengajian Al-Hidayah yang lebih progresif. Kita tahu bahwa Pengajian Al-Hidayah ini kan organisasi yang mengakar di masyarakat karena hampir di setiap pelosok-pelosok daerah majelis taklim itu berada dan digunakan sebagai pendidikan informal atau non-formal masyarakat. Keberadaan Pengajian Al-Hidayah itu penting untuk menjadi bagian dari agen pembangunan, ya, mensosialisasikan berbagai program-program pemerintah. Kami Al-Hidayah merupakan channeling dua arah. Satu sisi, apabila ada program pemerintah yang harus menyentuh masyarakat hingga ke akar rumput, tentu Al-Hidayah harus siap. Karena kami memiliki jaringan sampai ke bawah. Dan itu tentu akan mempercepat segala program, kami ikut mensosialisasikan, ikut mengedukasi masyarakat, meningkatkan penyadaran, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
Pengajian Al-Hidayah merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1979 serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menyampaikan rasa syukur. Di usianya yang ke-62 tahun, TVRI terus berkarya merawat bangsa. TVRI bukan hanya sekedar media penyiaran, melainkan juga penjaga nilai-nilai budaya dan pemersatu bangsa. LPP TVRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa selama 62 tahun. Berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang mendidik dan menginspirasi. Kami terus berupaya untuk menyajikan konten yang bermanfaat untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di era digital ini, Lembaga Penyiaran Publik TVRI terus berinovasi untuk tetap relevan dan menjadi sumber informasi terpercaya. Kami bertekad untuk terus berkarya merawat budaya dan mengedukasi bangsa melalui berbagai program yang ditayangkan. LPP TVRI akan selalu menjaga integritas dalam setiap tayangan, memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui penyiaran yang berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, LPP TVRI yakin bisa melewati berbagai tantangan dan hambatan untuk kemajuan bangsa. Selamat hari ulang tahun yang ke-62 LPP TVRI. Mari berkarya merawat bangsa. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, Garut lebih dikenal sebagai kota dodol. Namun ternyata Garut pernah dikenal sebagai penghasil teh tradisional, salah satunya adalah teh kecek. Sayangnya dinamika perkembangan zaman membuat tradisi pengolahan teh kecek perlahan mulai ditinggalkan dan terancam hilang. Buat Anda pencinta wisata gastronomi, Anda harus mencoba kuliner yang satu ini. Namanya teh kejek. Teh yang dibuat masih dengan cara tradisional, yakni dengan cara diinjak-injak atau dikejek-kejek. Nah, konon kabarnya, minuman ini adalah favorit kaisar Jepang saat masa kolonial Jepang waktu dulu. Masyarakat Garut memang dikenal punya tradisi minum teh yang biasa disebut dengan tradisi nyanet. Artinya, air yang menghangatkan karena bisa diminum pagi dan sore. Ada satu teh tradisional yang dikenal warga lokal sejak berabad-abad lalu, namanya teh kejek. Di perjalanan saya kali ini, saya bertemu Pak Oos Afandi, pemilik pabrik teh rumahan di Kampung Babakan, Cigeduk, Garut, Jawa Barat. Pak Oos dikenal sebagai satu-satunya pembuat teh kejek yang tersisa dari ribuan industri rumahan teh kejek yang pernah ada di Garut. Saya berharap bisa melihat langsung proses pembuatan teh kejek di rumah Pak Oos. Namun sayang, Pak Oos sudah tidak lagi membuat teh kejek dengan cara tradisional seperti yang diajarkan para leluhurnya turun-temurun. Sudah beberapa tahun belakangan, Pak Oos beralih ke mesin penggilingan teh yang lebih modern. Nggak ada susah orang kerjanya gitu. Udah nggak mau gitu. Kamu dikejek. Udah dikejek beli pakai alat gitu, pakai alat.
Teh kejek diyakini muncul sejak tahun 1900-an. Namun kini cara pengolahan teh asli Garut ini sudah tak dijumpai lagi. Kejek berasal dari bahasa Sunda yang artinya diinjak-injak. Dinamakan teh kejek karena dalam proses pembuatannya, daun teh yang dipetik diinjak-injak dengan kaki agar menghasilkan fermentasi tertentu dari getah daun teh. Baru kemudian diasap atau disangrai dengan kayu bakar. Namun proses menginjak-injak teh dibutuhkan tenaga yang kuat dan bisa memakan waktu hingga 8 jam. Berbeda jika menggunakan mesin, hanya butuh waktu 2 jam untuk menggiling dan 20 menit untuk disangrai. Jadi ini sebenarnya dulu yang dikejek ya Pak di situ? Ya, dikejek. Oh, sekarang karena udah efisiensi waktu ya Pak? Iya. Mempercepat waktu. Mempercepat waktu. Pak Oos kini mencampur metode manual dengan mesin. Pertama, daun teh segar dipanggang terlebih dahulu dalam mesin putar yang dipanaskan dengan kayu bakar selama 20 menit. Setelah daun agak layu, daun teh dipindahkan ke mesin penggiling. Nah, ini adalah mesin penggiling teh setelah teh disangrai yang biasanya digunakan cara tradisional dengan dikejek dengan kaki untuk menghilangkan getahnya. Kali ini fungsi kaki itu digantikan oleh mesin penggiling teh ini nih. Daun teh yang sudah digiling lalu diasapi atau dibasah di atas tungku dengan wadah khusus. Konon, teknik ini yang membuat daun teh buatan Pak Oos lebih wangi dari proses modern. Selanjutnya, dikeringkan lagi secara manual di atas panci sangrai. Proses ini sangat menguras tenaga. Baru beberapa menit mencoba, saya pun langsung ingin menyerah. Ketika sudah benar-benar kering, daun teh akan dipilah. Nah, ini adalah proses terakhir dari pengolahan daun teh, proses pengeringan dari daun yang tadi sudah setengah kering ini. Kita masukkan lagi ke mesin ini untuk kering dan prosesnya itu memakan waktu selama 3 jam. Lumayan ya. Rasa teh yang diolah dengan mesin dan yang diolah dengan tradisional akan menghasilkan rasa yang berbeda. Teh kejek memiliki rasa yang lebih khas dan unik dibanding teh olahan mesin. Beda gitu, beda rasanya. Rasanya beda we, tapi sama-samanya teman gitu. Teh kejek bapak yang lain, beda olahan, beda rasanya. Beda rasanya. Jadi tergantung keapikan gitunya. Pabrik rumahan teh kejek Pak Oos yang merupakan warisan kakek dan ayahnya sangat sederhana. Pak Oos pun belajar memproduksi teh kejek dari ayahnya sejak masih kecil dan mulai menggeluti usahanya sejak tahun 70-an. Kini, Pak Oos tidak bisa mempertahankan cara tradisional karena tenaganya mulai berkurang di usianya yang menua. Sedangkan, untuk membayar tenaga orang lain, ia harus merogoh kantong Rp50.000 per hari. Tidak sebanding dengan harga jual teh kejek yang murah. Tidak hanya itu, berkurangnya lahan perkebunan teh juga menjadi faktor menghilangnya budaya kejek. Pak Oos pun harus menunggu hingga 15 hari untuk bisa panen pucuk daun teh segar. Banyak warga yang kini telah beralih ke perkebunan palawija karena lebih menguntungkan secara ekonomi. Minimnya bantuan permodalan dari pemerintah untuk mendukung kelangsungan UMKM juga menjadi kendala Pak Oos untuk mempertahankan produksi tehnya. Jadi generasinya udah gak mau gitu, nggak ada generasi gitu, generasi penerusnya gitu. Jadi susah, tadinya susah penjualan anak gitu. Tapi hari bapak mah alhamdulillah gitu udah iya kualitasnya gitu, dijagi gitu, dijagi kualitasnya. Jadi susah
Nah, barangkali ayeuna gandingan hoyong enteng wae. Teh kejek Pak Oos cukup terkenal. Selain dijual ke pasar lokal, Pak Oos juga memiliki pelanggan tetap dari kafe maupun restoran. Bahkan tidak hanya di Garut, Pak Oos pernah menjual teh olahannya ke Pasar Senen Jakarta dan pernah mendapat permintaan untuk diekspor ke Singapura. Harga teh buatan Pak Oos cukup bervariasi, namun terjangkau tergantung jenisnya. Nah pemirsa, ini adalah teh olahan dari Pak Oos. Ini ada 4 macam ya. Yang pertama ini teh yang dari batangnya. Ini dijual kira-kira Rp40.000 per kilogram. Kemudian ada juga teh ini diolah dari daun tua ya. Dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Nah ada juga teh serbuk. Ini varian yang paling murah karena ini merupakan hasil ayakan dari daun teh. Harganya Rp25.000 per kilogram. Dan ini yang paling mahal. Ini teh yang dibuat atau diolah dari pucuk daun teh pilihan, harganya sekitar Rp70.000 per kilogram. Nah sayangnya saat ini pengolahan teh di tempat Pak Oos ini tidak lagi dengan cara dikejek dengan cara tradisional. Yang tersisa hanya ini saja nih, pegangan tangan untuk mengejek teh. Pak Oos menyayangkan cara tradisional pembuatan teh kejek yang kini telah ditinggalkan. Teh kejek kini menjadi barang langka. Pak Oos hanya akan membuat teh kejek jika ada permintaan dan dibantu anaknya. Teh kejek akan menjadi legenda jika tidak ada generasi muda yang peduli untuk tetap melestarikan tradisi teh kejek. Nah pemirsa, ini adalah teh kejek olahan dari Pak Oos. Memang rasanya beda. Seperti yang Pak Oos bilang bahwa teh itu tergantung dari cara pengolahannya. Nah teh kejek ini yang saya rasakan adalah dari aroma itu sudah harum sekali dan rasanya ada aftertaste manis yang melekat di mulut walaupun tidak menggunakan gula sama sekali. Nah untuk Anda yang ke Garut jangan lupa cobain ya teh kejek dari Pak Oos. Dari Garut Jawa Barat, Ogi Satria dan tim TVRI melaporkan. Oke, karena kita pengen coba teh kejek, tapi jauh harus ke Garut. Nanti kita cobain teh buatan Andin aja ya Mas Gatot ya. Teh kejek, teh kejek dan aku teh kejek ya. Oke, tapi Mas Gatot ini luar biasa sekali. Saya Andin tentunya senang banget bisa siaran bareng dengan Mas Gatot, adalah salah satu penyiar kebanggaan TVRI. Kalau boleh tahu terakhir tuh siaran kapan ya Mas Gatot? Ya Andin, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Saya terakhir siaran kurang lebih tahun 2015-an, sudah lumayan lama sih. Sudah mulai. Jadi kalau tadi Andin bilang legend, kayaknya udah tua banget ya, memang udah tua sih. Tapi kita beda 3 tahun. Saya siaran dengan anak saya sendiri. Oke. Tapi harapannya nih di hari ulang tahun TVRI yang ke-62 ini dari Mas Gatot sendiri untuk TVRI apa? Oke, Indonesia. Ya, tentunya semoga televisi Republik Indonesia semakin maju dan semakin menjadi referensi semua orang atau semua lapisan masyarakat dan terus mengawal pemerintah kita Indonesia menjadi Indonesia maju tentunya. Andin. Terima kasih Mas Gatot dan terima kasih juga sudah menemani Andin pagi ini di hari ini spesial ulang tahun pakai baju. Iya, pakai baju adat dari Sumatera Barat. Andin? Aku dari Sumatera Utara. Oke. Dan pemirsa, itulah tadi sejumlah informasi di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya dan saya Gatot Aris Munandar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selama lebih dari 6 dekade,
TVRI telah menjadi jendela informasi dan budaya bagi masyarakat Indonesia, memberikan kontribusi besar dalam menyatukan dan mengedukasi bangsa. Ada upaya yang tulus untuk merawat nilai-nilai kebangsaan, memperkuat persatuan, dan memajukan Indonesia. Kita jadikan semangat 62 tahun ini sebagai pencapaian baru dan kontribusi yang lebih besar bagi negeri ini. Kita perkuat komitmen untuk menyajikan program-program berkualitas yang mencerdaskan dan menginspirasi bangsa. Di tengah